Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhdian Ananta Udianti dengan NIM 201131028 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan penanaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FPB dan KPK pada siswa sekolah dasar. Apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dari bilangan prima, bilangan komposit, FPB dan KPK. Namun sebelum itu kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, ada yang tahu belum apa itu bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK? Jika belum ada yang tahu, mari kita bersama-sama mempelajari keempat konsep ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, Kak, bilangan 1 itu termasuk bilangan prima atau enggak? Bilangan 1 bukan termasuk bilangan prima karena 1 hanya memiliki satu faktor yaitu 1. Nah, yang kedua, bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit memiliki lebih dari 2 faktor. Dan bilangan komposit dapat disertakan pada faktorisasi bilangan serta hasil kali 2 bilangan prima. Contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang FPB. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar adalah bilangan positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Untuk menentukan FPB, kita ada 3 cara, yaitu yang pertama himpunan faktor, yang kedua pohon faktor, dan yang terakhir membagi dengan bilangan prima. Yang pertama himpunan faktor, yang kedua dengan pohon faktor, yang ketiga dengan membagi oleh bilangan prima. Cara yang pertama yaitu menentukan himpunan faktor. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama mencari faktor persekutuan dari masing-masing bilangan. Selanjutnya mencari bilangan yang sama dari faktor persekutuan setiap bilangan. Selanjutnya, bilangan yang terbesar merupakan FPB dari kedua bilangan tersebut. Agar lebih mudah memahami, kakak akan langsung memberikan contoh soal ya adik-adik. Contoh soal yang pertama yaitu FPB dari 16 dan 24. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari faktor persekutuan dari 16 dan 24. Sehingga didapatkan faktor persekutuan 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor persekutuan 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dari faktor-faktor tersebut didapatkan bilangan yang sama yaitu 1, 2, 4, dan 8. Dari 4 bilangan sama tersebut, bilangan terbesar adalah 8. Jadi, FPB dari 16 dan 24 yaitu 8. Untuk selanjutnya akan kakak berikan soal cerita.
Suatu hari, Tami berulang tahun. Ia ingin menghias kamarnya dengan balon. Ia memiliki 2 warna balon, masing-masing berjumlah balon merah sebanyak 9 buah dan balon kuning sebanyak 12 buah. Tami ingin membagi kedua warna balon tersebut sama rata, lalu mengikatnya. Berapa ikatan balon yang dapat dihasilkan Tami? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, pertama-tama kita harus mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut, yaitu 9 dan 12. Sehingga didapatkan faktor persekutuan dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Faktor persekutuan dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi FBB dari 9 dan 12 yaitu 3. Sehingga jumlah ikatan balon yang dapat dibuat oleh Tami sebanyak 3 ikatan balon. Atau menggunakan pohon faktor. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu membuat pohon faktor dari setiap bilangan. Kemudian mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Dan yang terakhir, faktorisasi prima yang sama itulah yang menjadi FBB dari kedua bilangan tersebut. Agar adik-adik lebih mudah memahami, kakak akan memberikan contoh soal, yaitu tentukan FBB dari 12 dan 10. Pertama-tama, kita akan membuat pohon faktor dari 12 dan 10, sehingga didapatkan faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3, dan 10 faktorisasi primanya 2 kali 5. Dari faktorisasi kedua bilangan tersebut, faktorisasi yang sama yaitu 2. Maka FBB dari 12 dan 10 adalah 2. Agar adik-adik lebih mudah memahami, nanti kakak akan memberikan contoh soal cerita. Petani buah memanen buah jeruk dan apel. Buah yang dihasilkan yaitu 100 buah jeruk dan 150 buah apel. Pak Tani akan meletakkan buah tersebut ke dalam beberapa keranjang. Berapakah jumlah keranjang yang dibutuhkan oleh Pak Tani? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, kita dapat menggunakan pohon faktor dengan mencari faktorisasi prima dari 100 dan 150. Sehingga didapatkan faktorisasi 100 yaitu 2 kali 2 kali 5 kali 5, dan faktorisasi 150 yaitu 2 kali 3 kali 5 kali 5. Faktorisasi yang sama yaitu 2 kali 5, sehingga FBB dari 100 dan 150 adalah 10. Maka jumlah keranjang yang dibutuhkan Pak Tani adalah 10 keranjang. Cara yang ketiga yaitu membagi dengan bilangan prima. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama membagi habis kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. Selanjutnya lakukan hal tersebut hingga tidak ada lagi bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan-bilangan itu. Lalu kalikan bilangan prima yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Maka hasil kali bilangan-bilangan prima tersebut merupakan FBB dari kedua bilangan itu. Agar lebih mudah FBB dari 15 dan 45. Pertama-tama kita akan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima 3, sehingga didapatkan hasil 5 dan 15. Selanjutnya, membagi lagi dengan bilangan prima 5, sehingga mendapatkan hasil 1 dan 3. Bilangan prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut adalah 3 dan 5. Maka, FBB dari 15 dan 45 adalah 3 kali 5 sama dengan 15.
Pak Wawan akan membagikan bingkisan kepada teman-temannya. Pak Wawan memiliki 50 kue rasa keju dan 75 kue rasa coklat. Agar teman-teman Pak Wawan mendapatkan kue coklat dan keju sama banyak, berapakah banyak bingkisan yang dapat disiapkan oleh Pak Wawan? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti di atas, kita dapat menggunakan cara membagi dengan bilangan prima. Pertama-tama kita akan membagi 5 sehingga hasilnya 10 dan 15. Selanjutnya kita akan membagi 5 lagi sehingga hasilnya 2 dan 3. Setelah itu, tidak ada lagi bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan itu. Sehingga didapatkan FBB 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, banyak bingkisan yang dapat dibuat Pak Wawan untuk teman-temannya yaitu 25 bingkisan. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari KPK. Apa sih KPK itu? KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan terkecil dari sekian banyak jumlah bilangan tertentu. Untuk menentukan KPK, kita memiliki 3 cara. Yang pertama ada faktorisasi prima, yang kedua menentukan dengan pohon faktor, dan yang ketiga membagi dengan bilangan prima. Cara yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu menentukan kelipatan dari setiap bilangan, kemudian mencari kelipatan yang sama dari kedua bilangan itu. Selanjutnya, bilangan terkecil dari bilangan yang sama merupakan KPK dari bilangan-bilangan tersebut. Langsung contohnya yaitu tentukan KPK dari 8 dan 5. Didapatkan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Dan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Dari kelipatan-kelipatan tersebut didapatkan bilangan yang sama yaitu 40. Maka KPK dari 8 dan 5 yaitu 40. Selanjutnya, kakak Pak Santo dan Pak Boni adalah satpam di perumahan indah. Pak Santo berkeliling setiap 6 jam sekali dan Pak Boni berkeliling setiap 4 jam sekali. Pada pukul 1 mereka berkeliling bersama. Pada pukul berapa mereka akan berkeliling bersama lagi? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini kita dapat menggunakan metode kelipatan, yaitu dengan menuliskan kelipatan dari 6 dan 4. Dari kelipatan tersebut didapatkan kelipatan yang sama dari kedua bilangan itu adalah 12, 24, dan 36. Karena 12 bilangan terkecil, maka 12 merupakan KPK dari 6 dan 4. Pak Santo dan Pak Boni berkeliling bersama pada pukul 1. Jadi pukul 1 ditambah 12 jam. Sehingga Pak Santo dan Pak Boni akan berkeliling bersama lagi pada pukul 13. Untuk cara yang kedua, kita dapat menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu membuat pohon faktor dari setiap bilangan, kemudian mencari faktor yang sama atau faktor yang tak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Selanjutnya, apabila ada faktor yang sama, gunakan faktor dengan pangkat terbesar. Contoh dari soal menentukan KPK yaitu tentukanlah KPK dari 6 dan 9. Pertama-tama kita akan mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor dari 6 dan 9 sehingga didapatkan faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 kali 3, faktorisasi prima dari 9 yaitu 3 kali 3.
Faktorisasi yang sama dari 6 dan 9 yaitu 3 kali 3 kali 2. Sehingga didapatkan KPK dari 6 dan 9 yaitu 18. Selanjutnya kakak akan memberikan contoh latihan soal cerita. Ayah dan ibu bekerja di kantor. Ibu libur setiap 4 hari sekali, ayah libur setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Minggu, ibu dan ayah libur bersama, kapan ibu dan ayah akan libur bersama lagi? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti di atas, kita dapat menggunakan pohon faktor, yaitu dengan mencari faktorisasi prima dari 4 dan 6. Sehingga didapatkan faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 kali 2, faktorisasi prima 6 yaitu 2 kali 3. Faktorisasi yang sama dengan pangkat tertinggi dan faktor yang beda yaitu 2 kali 2 kali 3. Sehingga didapatkan KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Maka ayah dan ibu akan libur bersama lagi setelah 12 hari atau hari Jumat. Cara yang terakhir yaitu pembagian dengan bilangan prima. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu bagilah bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima hingga bilangan tersebut habis dibagi. Lalu kalikan bilangan-bilangan yang dapat membagi kedua bilangan tersebut sehingga didapatkan KPK dari kedua bilangan itu. Contoh soal yang dapat kakak berikan yaitu KPK dari 8 dan 12. Pertama-tama kita akan membagi 2 sehingga hasilnya 8 dan 6. Selanjutnya dibagi 2 lagi sehingga hasilnya 2 dan 3. Selanjutnya dibagi 2 sehingga hasilnya 1 dan 3. Selanjutnya dibagi 3 sehingga hasilnya akan menjadi 1 dan 1. Maka KPK dari 8 dan 12 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Tina memeriksakan giginya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sedangkan Tami memeriksakan giginya setiap 3 bulan sekali. Kapan Tina dan Tami akan memeriksakan giginya secara bersamaan ke dokter gigi? Untuk penyelesaian masalah seperti di atas, kita dapat menggunakan cara membagi dengan bilangan prima, yaitu yang pertama membagi dengan 2, yang kedua membagi dengan 3. Sehingga didapatkan hasil KPK dari 6 dan 3 yaitu 6. Jadi, Tina dan Tami akan memeriksakan giginya secara bersamaan ke dokter gigi setelah 6 bulan. Baik adik-adik, setelah kita belajar bersama tadi, apakah kalian sudah mengerti tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK? Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, kakak dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan bilangan prima yang memiliki faktor lebih dari 2. Kemudian, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK ada 3, yaitu yang pertama dengan faktorisasi prima, yang kedua dengan pohon faktor, dan yang ketiga dengan membagi oleh bilangan prima. Dan yang terakhir, FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. FPB dapat dicari juga dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menentukan himpunan faktor, yang kedua dengan pohon faktor, dan yang terakhir membagi dengan bilangan prima.
Baik adik-adik semua, semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kalian semua ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dadah.